Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Agustina dengan NIM 2486202020, Prodi Pendidikan Khusus dengan mata kuliah Etnopedagogi. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh adat Melayu di Kecamatan Langgam tentang konsep pendidikan di suku Melayu yang berada di Kecamatan Langgam ini. Baiklah, di sini saya berada di rumah salah satu tokoh adat Melayu di Kecamatan Langgam, yaitu dengan Datuk Nasrullah sebagai penghulu di Kecamatan Langgam ini. Di Kelurahan Langgam ini. Penghulu besar Kampung Langgam. Baiklah, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal tuh tentang konsep pendidikan dalam suku Melayu tuh. Bisa ceritakan sedikit tuh tentang peran Datuk sebagai tokoh adat Melayu di Kecamatan Langgam tuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini bersyukur kita kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya mencoba mungkin sesuai dengan apa yang adik tanyakan bahwa apa peran saya maupun nenek mama yang ada di Langgam khususnya gitu kan, terutama di Kampung Langgam ini, karena pembagian tugas khusus kami para nenek mama yang di bawah lingkup kepenguluan Langgam itu, saya ceritakan sedikit dulu bagian strukturnya adalah pucuk adatnya Datuk Penghulu Besar Langgam, kemudian ada 11 datuk lagi di bawah saya, ada lagi yang namanya Sompu, ada lagi yang namanya Tuan Anak Jantan. Itu lingkupnya sebanyak 33 orang pemangku adat, baik dari sisi datuk, Tuan Anak Jantan maupun Sompu. Itu yang merepresentasi daripada Kampung Langgam. Nah, jadi kami di Langgam ini sesuai dengan falsafah adat kita bahwa adat bersendi syarak bersendikan kitabullah. Alam tak kombang jadi guru. Jadi dari sisi yang ditanyakan adik tadi bahwa pendidikan kami selaku pemangku adat berkewajiban untuk menjaga tradisi-tradisi budaya adat istiadat yang ada di khusus Kampung Langgam. Jadi kami dalam keseharian kami, fungsi kami adalah untuk menjaga ini sampai nanti batas yang amanah diberikan kepada kami. Itulah tugas kami selaku pemangku adat. Tapi ingat bahwa bukan hanya saya selaku pemangku adat, tapi ada bagian struktur di situ ada, terlebih di Langgam ini terdiri atas 3 suku, merepresentasikan daripada 4.500 seluruh anak-anak yang ada di Kampung Langgam. Baik tuh, untuk pertanyaan selanjutnya tuh, menurut Atuk, bagaimana pandangan masyarakat terhadap makna pendidikan tuh? Jadi secara umum bahwa kalau kita pahami pendidikan dengan adat ini hanya sebuah istilah-istilah yang sebenarnya mesti dilokalisir oleh kita sendiri gitu. Contoh di Langgam lah, artinya perpaduan pendidikan pendidikan dengan adat itu sama saja lah dengan alur-alur yang ada di pemerintah itu sendiri. Contoh lah, ketika kita bicara pendidikan yang ada di sekolah formal, itu akan bicara sebuah kesopanan, bicara akan sebuah tata nilai akhlak, kesusilaan. Begitu juga dengan adat. Adat ini identiknya adalah dengan akhlak, perbuatan, menghormati orang tua, menghormati yang lebih tua usianya dibanding dia. Nah, begitulah artinya peran sekolah pendidikan formal dengan mungkin ketika di masyarakat adat adalah bahwa sekolah ini mengajarkan kesopanan, di adat mungkin juga mengajarkan kesopanan. Nah, jadi pendidikan dengan adat itu tak bisa dipisahkan. Ketika dia bicara pendidikan, dia bicara di sekolah, tapi ketika di dalam masyarakat itu bicara tentang akhlak, moralitas, perangai gitu kan, yang erat kaitannya dengan kondisi kini. Baik. Dalam adat suku Melayu, siapa yang dianggap paling bertanggung jawab mendidik anak muda, generasi muda saat ini? Ya, secara umum sama saja dengan mungkin kalau ada mungkin pihak-pihak lain gitu kan. Kita ingin bicara secara terintegrasi tanggung jawab moral terhadap dunia pendidikan untuk generasi muda hari ini.
jelas orang tua, pihak sekolah, pihak pemerintah dan masyarakat, termasuk di dalamnya nenek mama gitu, pemangku adat. Arti kata mungkin dari sisi pendidikan langsung tentu tidak terlepas dari tanggung jawab orang tuanya langsung gitu, karena mulai dari rumah itu tentu tanggung jawab orang tua. Ketika di sekolah itu tanggung jawab merupakan tanggung jawab sekolah. Ketika masalah legal formalnya itu tanggung jawab pemerintah. Ketiga juga kita tidak menafikan bahwa di dalam masyarakat kadang-kala ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Ketika menyangkut sekolah swasta yang merupakan tanggung jawab masyarakat, di situ mungkin tegaknya tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang kadang-kala langsung berpartisipasi langsung untuk bertanggung jawab terhadap mungkin kelangsungan sekolah itu sendiri. Nah, contoh ada sekolah swasta yang langsung dinaungi oleh nenek mamanya, tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya yang merupakan penanggung jawab langsung di kampung itu sendiri. Contohlah di Langgam, kami di Langgam sekolah yang tidak yang mungkin sekolah swasta terkhusus itu merupakan tanggung jawab tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat seluruhnya. Contohnya sekolah MTS Langgam, Madrasah Ibtidaiyah Langgam merupakan ini kan merupakan tanggung jawab kita bersama gitu. Betul, Pak. Nilai dan falsafah pendidikan adat tuh, nilai-nilai apa yang paling ditekankan dalam pendidikan di suku Melayu itu? Oke, kita kan kalau bicara masalah nilai tak terlepas dari norma gitu kan. Betul. Sesuai dengan falsafah adat kita di Langgam ini khususnya adat bersendi syarat bersendikan kita bahwa alam terkembang jadi guru. Jadi yang pertama itu adalah norma-norma agama, nilai-nilai agama. Karena sesuai dengan adat kita bahwa nilai-nilai agama inilah yang menjadi yang menjaga setiap diri kita. Dan itu mungkin di sekolah formal, baik sekolah agama maupun sekolah negeri, itu diajarkan mungkin norma-norma agama gitu kan. Betul. Yang erat kaitannya dengan adat. Adat ini kalau orang bicara adalah akhlak, moralitas, perbuatan baik gitu, yang mungkin sangkut pautnya ketika mungkin di sekolah dan di masyarakat itu tidak lari dari adat dan norma tadi. Betul. Apakah ada pepatah atau yang mengambilkan pentingnya pendidikan tuh? Contoh aja lah dalam falsafah tadi, adat bersendi syarat bersendi kita bawa, alam terkembang jadi guru. Coba dari sisi falsafah itu saja sudah menandakan bahwa belajar itu atau pendidikan itu bukan hanya di sekolah formal. Betul. Ya kan itu. Yang terakhir itu coba tengok, alam terkembang jadi guru. Artinya apa? Bahwa dalam keseharian kita ini kan belajar secara otodidak, yang orang cara bertutur kata, akhlak sopan, itu kan pendidikan yang kadangkala diajarkan di sekolah itu bisa diterapkan di masyarakat gitu. Ini salah satu mungkin artinya belajar itu bukan hanya di sekolah formal tapi juga di masyarakat juga belajar anak-anak generasi muda kita khususnya. Bagaimana hubungan antara pendidikan dan moralitas menurut pandangan adat suku Melayu tuh? Iya, itu sangat pendidikan itu kan kita tahu bahwa penghargaan mungkin kepada guru, kesopanan mungkin dasar di awal kita, anak-anak kita dari kecil kita runtut dulu kan, kita dapat cara memanggil itu dari orang tua, karena tadi tanggung jawab moral mungkin dari orang tua dulu. Ya, ketika dia sekolah dia belajar pula cara menghargai kawan, cara menghargai guru, cara menghargai orang yang lebih tua. Kemudian dia kembali ke rumahnya gitu, kembali ke masyarakatnya. Artinya penerapan dari mungkin kejujuran, penerapan dari moralitas, penerapan dari sebuah aspek cara menghargai di sekolah tadi akan berimbas langsung ke masyarakat, karena dia langsung terjun di masyarakat gitu, anak-anak kita, baik dengan kawan dia, dengan sahabat dia, dengan orang tua dia, dengan sanak saudara dia dan tetangga dia. Jadi sangat erat kaitannya pendidikan dengan mungkin moralitas di masyarakat. Baik tuh, dalam adat suku Melayu bagaimana pendidikan berperan dalam membentuk karakter dan identitas anak muda? Sebenarnya kan erat kaitan dengan moralitas tadi tuh.
ketika sudah berlangsung tadi, ketika dari orang tua mulai di rumah dia belajar kesopanan, nanti hati-hati anak pergi ke sekolah, salam gurunya dulu. Di sekolah dia belajar mungkin banyak hal gitu kan, cara menghormati tadi, cara untuk menghormati kawan, guru, orang tua segala macam, berimbas ke masyarakat setelah itu gitu kan. Betul. Ini kan kalau sudah berlangsung secara kontinu, 1-2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, puluhan tahun, kan akan membentuk karakter. Betul. Cara menghormati guru, cara menghormati orang tua, cara menghormati sahabat, cara menghormati mamanya, cara menghormati bapaknya, cara menghormati kawannya, kan itu. Ini kan berlangsung terus karena dia mengalami, bukan teori gitu. Menghadapi itu dari rumah, sekolah, langsung ke masyarakat. Gitu tiap hari. Jadi kan ini kontinu nih. 1-2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun, puluhan tahun. Ini kan membentuk karakter gitu. Baik tuh. Kalau dalam proses dan metode pendidikan tradisional, bagaimana cara orang tua atau tetua mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak di masa lalu tuh? Oke, jadi kalau orang tua dulu kan di kampung kita ini saya ingin garis bawah dulu gitu kan, bahwa di Langgam ini kalau secara pranata sosial masyarakatnya adalah pranata ke matrilineal, jadi bersuku ke ibu. Kan ada kita di Riau ini kan, di daerah kepulauan itu kan pranata ke bapak. Kalau untuk Langgam khususnya itu pranatanya ke ibu, berarti bersuku ke ibu gitu kan. Jadi ini perlu saya garis bawah dulu. Kita di sini di Langgam khususnya gitu kan, cara pendidikan orang tua tuh minimal memperkenalkan anak-anak dia nih, ibu atau bapaknya memperkenalkan dia. Ini saudara bagian ayahnya, ini saudara bagian ibunya, ini panggilannya Ete, ini panggilannya Odang, ini panggilannya Mama, ini panggilannya Bapak, ini panggilannya Udo, ini panggilannya Uwo, begitulah. Nanti mulai dari situ, dari panggilan-panggilan di sekeliling daripada antara bapak dan mak dia tadi itu, maksudnya orang tua ingin mengajarkan kepada anak. Begitulah banyak dan sanaknya gitu, baik dari sisi ayah maupun dari sisi ibu. Panggilannya gini, panggilannya itu gitu kan, mungkin berbeda, mungkin istilah panggilan dari sisi ibu dan dari sisi ayah. Apakah ada bentuk kegiatan adat seperti upacara, cerita rakyat atau pantun yang digunakan untuk media pembelajaran tuh? Media pendidikan gitu? Jadi terus terang saja kita khusus di Langgam karena ada salah satu yang menjadi acara rutinitas kita kan tahunan kita. Insya Allah tradisi ini masih terjaga sebenarnya, ini Belimau Kasai, Belimau Potang Mogang yang ada di Langgam ini. Jadi ini kan bukan hanya Belimau yang kita tuju gitu, tapi salah satunya adalah mungkin dari rangkaian, karena kita bentuk dalam sebuah festival mungkin selama sepekan. Di dalam sepekan itulah nanti kita memprogres kegiatan-kegiatan, ada seminar adatnya, ada permainan rakyatnya, ada permainan tradisi-tradisi yang lama, contoh permainan gasing, permainan tadi itu lomba bidal, lomba puisi segala macam, permainan tradisional, pompong hias yang ada di sungai gitu kan, termasuk juga pendidikan seminar adat yang itu kita kondisikan untuk seluruh terusus generasi muda, anak-anak sekolah. Dan di dalam acara itu juga kita libatkan seluruh anak-anak sekolah gitu. Tapi ingat, untuk tradisi Belimau itu bukan hanya kita di Langgam, tapi ini sudah menyebar mungkin di Kabupaten Pelalawan. Artinya batin-batin pemangku adat yang punya tonggol itu kita panggil ke Langgam ini. Kebetulan tempatnya khusus di Langgam ini. Jadi rangkaian kegiatan itulah kita modifikasi kegiatan-kegiatan seminar adat, tradisi lisan tadi yang lomba bidal, lomba puisi segala macam, lomba pantun itu. Kemudian ada permainan rakyatnya gitu. Inilah dalam bentuk salah satu saja sosialisasi bagi kita khusus di Langgam ini gitu. Baik Bu. Bagaimana peran bahasa Langgam ini dalam proses pendidikan saat sekarang? Iya, sebenarnya kan kalau bahasa kan orang bilang bahasa ibu gitu kan. Ini kan
juga kita ada kerjasama dengan pihak tokoh-tokoh kita ada di Kerinci, ibu kota kabupaten kita, itu membuat semacam apa namanya itu logat daerah kita. Ini kan semacam identitas bahwa bahasa kampung atau bahasa ibu ini merupakan sebuah identitas bagi kita. Tapi mungkin ada peran anak kemenakan yang khusus di bidang masalah bahasa atau logat tadi gitu. Jadi kita memang mungkin tak lama lagi akan diluncurkan ini. Mungkin oleh tokoh-tokoh kita nanti itu kerjasama dengan kita pemangku adat yang ada di Kelurahan Langgam ini khususnya. Bagus, sebenarnya itu merupakan semacam identitas lah logat-logat Langgam gitu. Yes. Setelah itu bagaimana bentuk penghargaan atau sanksi dalam pendidikan anak muda menurut suku Melayu itu? Jadi sebenarnya kan sesuai dengan falsafah adat kita tadi itu ya. Dikatakan adat berseni syarat bersindikat kita buang. Dimulai dari hal terkecil seluruh keluarga gitu. Artinya anak-anak kita kan ada situ norma agama, norma kesusilaan, norma moralitas segala macam. Mulai dari orang tuanya. Itu biasanya sanksi-sanksi itu kan sesuai dengan ajaran agama kita. Contoh ketika dia tak mau sholat pada umur 10 tahun, ya wadribuhum, pukul lah gitu kan. Itu sesuai dengan peran orang tuanya. Di sekolah nanti kan sesuai pula dengan aturan-aturan sekolah. Ketika dia melanggar sesuai pula di adat. Biasanya banyak pelanggaran ini dari sisi hukum ya. Pelanggaran itu kan ketika orang-orang yang sudah dewasa yang tak sesuai lagi dengan norma-norma adat, itu pasti ada pelanggarannya, tapi menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan di kampung itu. Makanya dari sisi hukuman segala macam mungkin tengok perannya gitu. Karena tadi peran pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua, sekolah, dan masyarakat itu sendiri. Tengok kasus di mana itu, di orang tua, di sekolah, di masyarakat, gitu. Nah, kalau masalah penghargaan, kalau di orang tua, di sekolah, di masyarakat itu pasti ada. Ya, betul. Reward dan punishment itu pasti ada gitu kan. Baik, itu perubahan dan tantangan modernisasi itu. Menurut Atuk, bagaimana perubahan zaman dan teknologi mempengaruhi cara masyarakat belajar? Iya, pasti ya. Kalau kita bicara masalah zaman era global dan teknologi, itu pasti banyak hal-hal yang kadang-kala tergerus, kadang hal-hal yang sifatnya adat istiadat gitu kan. Contoh saja lah dalam perihal di kampung kita ini. Makanya kan sebenarnya dari sisi adat itu sendiri kan mengikuti zaman juga, tapi yang dasar di adat sendiri tetap menjadi ranah kita. Contoh makanya kan di dalam istilah adat ini ada adat yang sebenar adat istiadat, adat yang diadatkan, adat yang teradatkan. Ini 4 dasar ini, istilah ini kan sesuai dengan karakternya masing-masing, tak bisa dilepaskan gitu. Makanya kita di pemangku adat khusus di Langgam ini, contohlah ketika adalah hal-hal nilai moralitas yang tergerus, makanya kita akan menggunakan kadang-kala adat yang diadatkan, undang-undang. Contohlah dulu ketika zaman dahulu hal-hal yang bentuknya band kah, organ kah, kan sampai pelarangan oleh nenek mama karena banyak mudarat daripada umpaannya. Tapi setelah perkembangan zaman itu bisa kita proteksi. Kita kembali lagi bahwa di dalam pesta suatu pernikahan ya silakan aja, tapi dengan aspek bahwa jangan sempat banyak mudarat daripada umpaan. Arti kata ini kita cantumkan di dalam adat yang diadatkan, artinya dalam bentuk undang-undang yang berlaku di kampung ini, undang-undang adat gitu. Arti kata kita di dalam sisi adat kita tidak menolak perkembangan zaman, teknologi segala macam itu, tapi ada hal-hal nilai nanti yang tergerus, ini kita proteksi dulu. Contoh tuh tadi masalah kesenian tadi, kesenian modern, contohnya organ tunggal dan segala macam ini. Kalau banyak mudarat itu kita proteksi, kita larang. Tapi kalau ada manfaatnya silakan, tapi dengan aturan-aturan yang sedemikian telah kita buat. Menurut Atuk, apakah generasi muda saat ini masih paham dan menghargai nilai-nilai pendidikan di adat Melayu itu?
Iya, mungkin kita kalau nanti kita bicara paham itu terlampau optimistis. Memang generasi kita ada yang kadangkala ikut menengok langsung lah gitu kan. Mungkin ada acara-acara adat langsung, tapi kan kita bagilah 50-50 lah antara mereka paham dengan tak pahamnya. Tapi dalam perkembangan hari 1-2 hari 3 hari, seminggu, sebulan, setahun, mereka akan paham karena ketika mereka sudah berkeluarga akan masuk dalam posisi itu gitu ya kan. Contoh aja lah, ketika untuk meminang seorang wanita saja itu kan memerlukan posisi adatnya, sukunya mana gitu. Betul. Ditanyakan dulu sukunya gitu, artinya kata dia terlingkup di adat dia gitu kan. Betul. Sampai semacam itu apanya. Mau tak mau, suka tak suka, mesti wajib tahu tentang pemahaman adat gitu. Itu salah satunya gitu. Arti kata setelah dia tahu bahwa dia ini saya mesti masuk di adat nih, harus paham tentang, tentu dia banyak bertanya mengenai kemana kemari gitu kan, baik dengan mamanya, orang tuanya, dengan orang terdekatnya gitu. Betul. Apa tantangan terbesar untuk mempertahankan konsep pendidikan adat Melayu di era modern saat ini tuh? Iya, memang kadang-kala kita kan masalah, kita bicara lagi di era global, teknologi yang mungkin hari ini sinetron dan segala macam itu kan ada budaya-budaya dari luar masuk yang kadang-kala membuat tergerus budaya kita. Betul. Tapi salah satu kita tantangan inilah sebenarnya bagi kita kan menengokkan identitas kita, bahwa inilah adat kita. Kalau kita bicara tentang adat kan setiap kampung ini kan berbeda-beda pemakaiannya. Betul. Dan itu sebenarnya menjadi identitas kita gitu. Makanya sebenarnya kalau kita ingin berpikir positif gitu kan, bahwa tantangan ini merupakan sebuah tantangan yang mesti kita jawab. Makanya di kampung kita ini sesuai dengan falsafah kita 3 tungkus sejarangan. Artinya tuh? Arti 3 tungkus sejarangan bahwa tanggung jawab moral untuk menjaga adat ini bukan hanya pemangku adat, tapi juga pemerintah di situ. Makanya di 3 tungku deh kan, pemerintah, adat maupun alim ulama kita. Jadi untuk menjaga daripada tadi itu bukan hanya pemangku adat, tapi ini 3 yang merepresentasikan 3 tokoh ini. Maka tali bapilin 3 kata orang kan. 3 tungkus sejarangan itu tadi, pemerintah, pemangku adat maupun alim ulama kita. Jadi untuk menjaga tradisi-tradisi ini, karena kita berkesesuaian lah antara adat dengan syarak tadi dengan pemerintah, yang menjadi tanggung jawab moral kita bukan hanya pemangku adat, tapi ini 3 tadi. Terus bagaimana peran lembaga pendidikan formal sebagai contohnya dalam sekolah atau universitas dapat bersinergi dengan nilai-nilai adat Melayu? Oke. Jadi memang kita berharap sebenarnya, karena saya secara pribadi juga aktif di lembaga adat kabupaten. Kita kan mengusahakan sebenarnya mungkin ada tradisi-tradisi yang populer, permainan rakyat, moralitas segala macam yang terkandung di dalam adat. Jadi kita ingin ada kerjasama dengan pihak sekolah. Arti kata kalau di sekolah formal itu kita berharap dimasukkan pada muatan lokal. Mungkin inilah bentuk salah satu usaha kita dalam memberikan literasi kepada anak-anak sekolah. Arti kata bahwa tapi ini kan perlu kerja kerasnya, ada penelitian dulu segala macam, karena itu gabungan daripada seluruh kegiatan-kegiatan adat gitu kan, dibuatkan oleh lembaga adat, kemudian kerjasama dengan dinas pendidikan gitu. Jadi bukan langsung kita ke sekolah, tidak, tapi ini buat ada kajian dulu dengan dinas pendidikan gitu kan. Nah ini salah satunya mungkin tentang sejarah, tentang kuliner, tentang apa sajalah yang mesti kita sepakati gitu. Nah, jadi salah satu fungsi lembaga adat maupun sekolah sesuai dengan apa yang tadi pemangku adat melalui lembaga adat kabupaten itu membuat semacam kajian dengan bekerjasama dengan dinas pendidikan. Harapan dan pelestarian pendidikan adat tuh menurut Atuk, nilai-nilai pendidikan adat apa yang harus sebaiknya yang diajarkan kembali kepada anak muda? Ya, terutama kan kita kan kalau bicara masalah adat ini tak terlepas dari adab gitu. Kalau bicara masalah adat tak terlepas dari adab gitu. Dan adab ini banyak kita temukan mungkin dari mulai kita bicara tadi pendidikan gitu, dari mulai pendidikan orang tua, mak sama ayahnya, mulai pendidikan adat di sekolahnya, mulai pendidikan adat di masyarakatnya gitu.
Jadi harapan kita kalau bicara masalah adat, pasti masalah adab. Nah, inilah yang akan memberikan literasi kepada kita bahwa ketika mereka beradat, pastilah mereka beradab gitu. Nanti akan menimbulkan peradaban yang besar di kemudian hari. Kalau tak ada adab lagi, inilah kadang-kala menyebabkan kehancuran sebuah negeri gitu. Jadi harapan terbesar itu kita sederhana saja. Adat ini membuat kita beradab. Nah, itu aja sebenarnya. Maka dari sisi agama, dari sisi pemerintah maupun dari sisi adat sendiri, kita berharap mungkin anak-anak muda kita ke depan ini betul-betul beradab, baik sesama temannya, beradab kepada gurunya, beradab kepada orang tuanya, dan beradab kepada seluruh yang ada di muka bumi. Nah, terutama manusia. Sama binatang juga kita beradab, apalagi dengan manusia. Baik, apakah ada program atau kegiatan di komunitas Atuk supaya tujuan untuk tetap melestarikan pendidikan Melayu gitu? Kita nih memang kadang-kadang punya hayal lah untuk membuat semacam terus kontinu seminar-seminar ini, sosialisasi gitu kan. Terlebih sekarang ini terus terang saja kita lagi menggali aturan-aturan lama yang mungkin bersinergi dengan aturan-aturan sekarang gitu. Kita kombinasikan aturan lama itu dengan kondisi sekarang yang tidak melanggar adat kira-kira ya. Nah, lagi proses kita udah 4-5 pertemuan kita mengkaji ini, dan kami juga meminta masukan mungkin dari pihak intelektual, pihak mungkin kampus, mungkin dalam kesempatan ini adik dari inilah. Nah, kami juga perlu mungkin semacam masukan-masukan gitu kan, dimana mungkin ada tempat lain baik, kenapa nak kita tarik ke sini yang sesuai pula dengan adat setempat ini gitu. Terus soalnya cita-cita kita kan aturan kampung ini sudah ada dalam bentuk peraturan adat, kemudian kita tentu sosialisasi kepada tiap-tiap suku kita, karena 4.500 bukan sedikit anak-anak kemenakan kita. Makanya cara kita adalah mengintegrasikan ini setelah mungkin selesai nanti kita plenokan, dan ini kita setujui bersama, akan kita sosialisasikan mungkin kepada anak-anak kemenakan melalui puak atau sukunya masing-masing. Itu menurut Atuk, apa peran pemerintah atau lembaga pendidikan bisa memenuhi dan menjaga warisan pendidikan adat? Ya, nanti kata kebetulan mungkin mayoritas guru-guru kita yang ada di Kelurahan Langgam mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ITS maupun lembaga-lembaga pendidikan ada di Langgam ini, kita berharap mungkin bersama-sama untuk mungkin nilai-nilai adat yang ada di kampung kita ini yang terlepas dari nilai agama tadi, itu bisa diajarkan secara sempurna ke anak-anak kemenakan kita yang sekolah gitu. Nah, kita berharap mungkin peran ini bukan hanya peran pemangku adat, tapi juga peran dari kita semua, karena proses daripada adat ini kan bukan 1-2 hari dia proses kontinuitas, mungkin 1, 2, 3 seminggu, sebulan, per tahun gitu. Nah, ini kan baik di keluarga, rumahnya, di sekolah maupun di masyarakat. Ini tiga apa nih tadi, 3 tempatnya tadi, keluarga, di rumah, sekolah, di sekolah gitu kan, maupun di masyarakat, ini setiap hari dilaksanakan gitu. Nah, ini kan yang membentuk karakter mereka nanti, yang membentuk moralitas mereka kan tak terlepas dari 3 tempat tadi gitu. Karena itulah mungkin selama puluhan tahun yang akan membentuk karakter. Dan ketika mungkin mereka paham dengan pembentukan karakter ini, ketika hal negatif yang dia tuju, negatif pula hasilnya. Ketika hal positif mungkin suasana positif, pastilah positif akan dihadapkan. Apa harapan Atuk terhadap masa depan pendidikan adat Melayu di tengah perkembangan global saat ini? Oke, saya berharap mungkin pihak-pihak lembaga sekolah mungkin ada mengkhususkan mungkin dalam bukan sehari ya, ada terkhusus mungkin pelajaran-pelajaran tentang muatan lokal terkhusus Kelurahan Langgam ini gitu. Tapi berharap mungkin tentu sekolah yang ada di Kelurahan Langgam mengkhususkan mungkin pendidikan tentang pendidikan adatnya gitu, moralitas, kejujuran, kesopanan segala macam, yang itu juga mungkin melibatkan kami daripada pemangku adat. Karena kalau kita berharap nanti ke yang saya harapkan di awal tadi, kita menyusun apa namanya itu kurikulum bersama dengan lembaga adat, dengan pihak pendidikan, kan
nunggu lama gitu. Apa kita terobos langsung ke sekolah khusus di Kelurahan Langgam ini, mungkin bisa saja kan sekali-kali memanggil pemangku adat atau tokoh-tokoh adat yang paham tentang adat, mungkin di sekolahnya baik ceramah tentang adat maupun ada belajar mungkin seminar tentang adat gitu, mulai dari level SD, SMP maupun SMA gitu. Harapannya kayak gitu supaya nanti langsung terintegrasi nilai-nilai moralitas adat yang ada di sekolah gitu. Baik tuh, hanya itu yang bisa saya tanyakan tuh. Terima kasih waktu dan kesempatannya tuh sudah menjawab pertanyaan dari saya. Ya, saya mungkin selaku pemangku adat mewakili Kepengurusan Besar Kampung Langgam, mewakili nenek mama yang ada di Kelurahan Langgam, juga berterima kasih kepada Adik Lydia untuk wawancara saya. Ini mungkin dasar awal kita dulu. Saya siap lah kalau untuk ada kawan mahasiswa lagi, insya Allah siap. Mungkin bersama dengan nenek mama lain nanti saya siap kumpulkan gitu. Dari jawaban Datuk Nasrullah tadi bisa disimpulkan bahwa konsep pendidikan dalam suku Melayu berakar pada nilai-nilai adat, agama, dan moral yang dijalankan secara turun-temurun. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses belajar di sekolah formal, tetapi juga berlangsung secara kuat dalam keluarga, lingkungan sosial, dan kegiatan adat. Tokoh adat, orang tua, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam mendidik generasi muda agar memiliki akhlak sopan santun, rasa hormat, dan tanggung jawab terhadap sesama serta terhadap lingkungan. Seperti pepatah mengatakan, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, menjadikan landasan utama yang menunjukkan bahwa pendidikan dalam adat Melayu berpadu erat dengan nilai-nilai Islam. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.